Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena bagaimanapun apapun yang kita rasakan malam ini merupakan nikmat yang tak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Maka tak pernahnya Allah berhenti untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Maka kita sedetik pun tak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teristimewa malam ini saya lihat banyak saudara-saudara kita dari jemaah tabligh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir jemaah tabligh ini adalah aset agama Islam di negara ini. Orang seperti saya ini berceramah di tempat-tempat yang enak, antara mimbar ke mimbar, masjid ke masjid. Tapi kawan-kawan, saudara-saudara kita yang jemaah tabligh ini luar biasa. Tak ada amplop pulang ini orang ini. Maka kehadiran jemaah tabligh ini bagi saya mudah-mudahan nambah berkah di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Emang di dalam ajaran agama kita kira-kira ada enggak aturan dalam memilih pemimpin ini? Jelas ada. Jelas tak bisa dipisahkan antara bagaimana memilih pemimpin dengan syariat Islam. Tak bisa dipisahkan. Maka seorang muslim sebelum memilih pemimpin dia mesti lihat yang akan dipilihnya ini sudah sesuai atau belum dengan ajaran syariat Islam. Maka haram hukumnya memilih pemimpin itu karena dia tetangga kita. Haram memilih pemimpin itu karena dia kerabat kita. Haram memilih pemimpin itu karena dia sekampung dengan kita. Ada ketentuannya berdasarkan syariat Islam. Tetangga saya Ustaz, tapi dia yang terbaik. Ya dia kita pilih. Oh, saya nggak tahu yang lain Pak Ustaz. Ada sih yang bagus, tetapi yang ini kan karena dia tetangga saya nggak enak nanti Pak Ustaz saya pilih dia. Itu haram hukumnya. Apalagi kalau kena serangan pajar. Pagi-pagi datang orang bawa uang rumah kita. Bawa beras sekilo, bawa Indomie, bawa gula, bawa satu kertas pesan, tolong pilih yang ini. Haram hukumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 jenis orang yang Allah tak mau bicara dengannya nanti di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan Allah juga tak mensucikan mereka. Di antara yang 3 itu kata Rasulullah, satu di antaranya adalah rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa dunyahu. Seseorang memilih pemimpin, dia tak memilih kecuali demi kemaslahatan dunia dia. Demi kepentingan dunia dia milih. In a'tahu ma yuridu wa falahu. Ketika dia mendapatkan atau diberi oleh calon pemimpin tadi, dia pilih, dia senang. Wa illa lam yafilahu. Kalau calon pemimpin itu tak kasih dia apa-apa, dia tak mau milih. Orang kayak gini nih kata Rasulullah, Allah tak mau bicara dengannya nanti di hari kiamat. Apa maksud Allah tak mau bicara dengan kita di hari kiamat? Nauzubillah, semua nauzubillah Pak. Beribadah kita 5 waktu di masjid, khatam Al-Quran berkali-kali, berzikir kita siang malam. Gara-gara pemimpin kita Pilkada tahun 2017 ini, Allah tak mau bicara dengan kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ada pula yang bilang, Pak Ustaz kan tolak bala yang ada, tolak rezeki itu enggak ada Pak Ustaz. Itu pertanyaannya. Bukankah uang yang dikasih itu rezeki, itu bukan rezeki, itu bala untuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang sepele dengan ini. Ada 5 calon misalkan, yang minimal dia dapat 500 ribu. Saya memang ambil uangnya, tapi saya tak pilih. Itu munafik namanya. Berbohong berarti. Apa kata Rasulullah? Kejujuran itu menggiring seseorang dalam kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Kebohongan itu menggiring seseorang dalam kejahatan, dan kejahatan itu menggiring seseorang ke dalam neraka.
Ambil uangnya, datang calon nomor 1, Pak, ini Pak 100.000 tolong dipilih Pak ya. Iya kata dia, tapi nggak dipilihnya. Datang nomor 2 gitu juga, datang nomor 3 gitu juga, 500.000 dapat dia, ketawa-ketawa dia, satu pun nggak dipilihnya. Pergi pun nggak dia nanti ke TPS itu haram hukumnya. Maka jangan milih pemimpin itu karena dia saudara kita, jangan pilih pemimpin itu karena dia tetangga kita, karena sekampung kita. Tapi apa kriteria yang diajarkan oleh Islam, pakai itulah tolak ukur kita memilih siapa yang mau kita pilih. Sebenarnya banyak kriteria yang diajarkan oleh ulama, mengutip dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tapi yang ingin saya sampaikan malam ini, kira-kira yang penting bagi kita ini sekarang ini apa? Ya misalkan dia mesti sehat jasmani dan rohani, kan tak penting dijelaskan. Tuh calon kita juga tak ada yang tak sehat secara jasmani. Dia mesti laki-laki, itu juga tak perlu saya jelaskan sekarang, karena calon kita semuanya laki-laki. Meskipun negara kita ini, orang Islam di Indonesia ini sudah terbiasa melanggar aturan, disuruh pilih yang sehat secara jasmani, saya tak sebut namanya Pak ya, tak dipilih pula yang tak sehat. Disuruh pilih laki-laki, dipilih perempuan jadi presiden. Kan terbiasa kita melanggar aturan di negara ini. Akhirnya apa? Akhirnya gak berkah-berkah negara ini Pak. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Yang pertama, yang paling mutlak dan tak bisa ditawar-tawar adalah bahwa calon kita itu mesti seorang muslim. Mesti seorang muslim. Ini tak bisa ditawar nih. Banyak orang mencoba untuk menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51 itu Pak. Mungkin Bapak dengar ini cerita akhir-akhir ini. Heboh surah Al-Maidah 51 ketika Ahok menyebut ayat Maidah 51 ini. Pertanyaan saya, mengapa orang heboh dengan surah Al-Maidah ayat 51 ini? Sehingga ada yang menafsirkannya begini, ada yang menafsirkannya begini, ada yang menafsirkannya begini. Padahal dalam Al-Quran itu Pak, minimal ada 12 ayat yang mengharamkan umat Islam memilih pemimpin yang tidak Islam. Kenapa satu ayat itu saja yang didebat-debatkan? Kenapa satu ayat itu saja yang ditafsir-tafsirkan? Sehingga berjenis-jenis macam-macam jenis penafsirannya. Coba tafsirkan 12 ayat dalam Al-Qurannya itu. Coba saya sebutkan ini. Surah An-Nisa ayat 141, Al-Maidah ayat 57, Surah At-Taubah ayat 23, Surah At-Taubah lagi ayat 16, Surah Mujadalah ayat 22, Ali Imran ayat 149 sampai ayat 150, Surah Ali Imran ayat 118, Surah Maidah ayat 51, Surah Al-Qasas ayat 86, Surah Al-Mumtahanah ayat 13, dan banyak ayat-ayat lain. Maka kalau saya baca di berita itu, A'agim terkejut, ternyata ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan haram memilih pemimpin. Saya bilang A'agim baru 7 saja terkejut dia. Apalagi dia mendengar ada belasan ayat yang mengharamkan memilih pemimpin non-muslim. Oh ini kan di kita ini Pak Ustadz kan baru ini kan muslim semua, biarlah. Kita ini sekarang yang mengajarkan orang di Jakarta sana ini. Kita kan nggak tahu hari ini di Jakarta Ahok, besok nanti tahun depan di Pekanbaru itu Aseng entah apa namanya. Minimal ilmunya dapat dulu kita ini Pak. Muncul pertanyaan kira-kira, mengapa Allah mengharamkan non-muslim menjadi pemimpin? Allah itu mustahil dia mengharamkan sesuatu kalau tidak ada alasan. Mustahil Allah mewajibkan sesuatu kalau tidak ada alasan. Coba kita tengok ayat Al-Quran itu Pak ya, saya kutip satu-satu saja, nggak usah semuanya. Yang pertama kata Allah, Allah mengharamkan kita memilih pemimpin non-muslim itu karena mereka tak akan pernah senang sama kita. Itu kan janji Allah, Bapak semua dah hafal yakin saya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Apa makna millah di situ? Mereka tak akan pernah senang denganmu sampai kamu mengikuti milah mereka. Para ulama menafsirkan makna millah di sini ada 2. Pertama agama, yang kedua cara hidupnya. Banyak hari-hari ini kalau Ahok pun letakkannya pedang di sini saya, atau Bapak letakkannya pedang di sini Bapak tak akan mau meluk agama dia.
Oke, itu kita mungkin tak akan terikut. Tapi makna kedua ini yang bahaya. Dia mau nanti orang Indonesia ini kayak orang Cina semua celananya. Ya Allah kan dah janjikan itu. Mereka tak akan senang sama kita sampai kita ikut cara hidup mereka. Cuma cara hidup orang Barat itu itulah yang ingin ditanamkan sama bangsa Indonesia ini. Maka hari ini saya lihat memang udah betul. Pergilah kita pasar bawahnya. Nah. Dulu kan orang Cina aja celana pendek. Sekarang orang kita pun celana pendek juga. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itu yang pertama. Coba kita tengok ayat lain. Kenapa Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din." Kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu sesama mereka itu sekongkol itu. Apa makna sekongkol? Orang itu sesama agama mereka. Bagi kita kan begini Pak, dalam Islam itu pokoknya selain Islam itu sama semua. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Buddha, mau dia apapun namanya, asalkan bukan Islam namanya kafir bagi kita. Mereka ini semuanya apapun jenisnya ini sekongkol untuk menjatuhkan Islam. Allah janjikan itu dalam Al-Quran. Kan tergantung kita beriman atau tidaknya lagi sama ayat Al-Quran ini. Kalau Allah katakan begitu, maka yakin dan percayalah kita itu pasti terjadi. Bapak pilih orang Cina hari ini jadi pemimpin, datang nanti orang Cina itu banyak-banyak kemari Pak. Kan udah sekongkol dia sesama dia. Bapak pilihlah non-muslim hari ini menjadi pemimpin di tempat kita. Insya Allah perangkat-perangkatnya semuanya itu non-muslim dipilih sama dia. Kenapa? Karena Allah ada janjikan mereka itu sekongkol sama mereka. Sekongkolnya untuk apa? Sekongkolnya untuk menghancurkan Islam. Sekongkol untuk melemahkan umat Islam. Yang ketiga, kenapa Allah melarang kita untuk memilih pemimpin non-muslim? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Jangan kamu jadikan pemimpin itu non-muslim, la ya'lunakum khabala. Mereka itu tak akan pernah berhenti untuk mendatangkan kemudorotan kepadamu. Apa maksudnya? Mereka tak akan pernah berhenti untuk mendatangkan kemudorotan, kesusahan padamu. Mu itu siapa? Mu itu kembalinya kepada orang yang beriman. Pilih orang tak beriman, berarti kita memilih orang yang akan tak pernah berhenti untuk mendatangkan kemudorotan kepada kita orang yang beriman ini. Tengok Jakarta sekarang. Mengakunya beriman dia, dipilihnya Pak Ahok. Akhirnya apa? Jadi gubernur Pak Ahok itu orang itu disiksa sendiri. Karena usirlah dari rumahnya, kena gusurlah dia, beribadah pun dia susah segala macamnya. Ya rasain sendiri, Allah udah janjikan itu kita langgar. Maka hari ini banyak orang, apa yang ingin dari orang Cina sekarang di Jakarta ini? Jakarta itu ingin dijadikan Singapura. Ya, suatu saat juga Pekanbaru akan dijadikan Singapura kedua. Pertanyaan kita, orang Singapura itu bahagia nggak? Sekilas kita tengok bahagia. Cuman saya ketika saya umroh lewat Changi itu bandara Singapura itu. Saya tengok di bandara ada orang Cina semua. Mana orang Melayunya? Tak nampak orang Melayunya Pak. Ternyata orang Melayu kerjaannya apa? Supir. Orang Melayu kerjaannya apa? Buat roti canai. Apalagi orang Melayu, kerjaan itu orang Melayu itu. Yang di mal-mal, yang di tempat-tempat enaknya siapa? Sipit semua matanya. Bahagiakah mereka? Iya bahagia. Sesama mereka yang bahagia. Pribumi aslinya tak bahagia. Kan Allah dah bilang, la ya'lunakum khabala. Mereka tak akan pernah berhenti untuk memberikan kemudorotan pada. Saya dapat video di WA di Malaysia. Orang mau bangun masjid. Apa kata orang Cina itu melarang? Kalian ini membuat kami susah tidur kata. Masa azan itu dibilang membuat susah tidur? Berani dia ngomong gitu sekarang di Malaysia kejadiannya. Kita nggak tahu tahun depan ke sini pula kejadiannya bukan baru. Kalau perkara Islam ini mutlak.
Ini nggak bisa ditawar-tawar, mesti orang Islam. Kemudian syarat menjadi seorang muslim, menjadi pemimpin ini juga dalam artian bahwa dia juga taat kepada Allah. Bukan hanya sekedar seorang muslim, tapi muslim yang dipilih ini adalah muslim yang paling taat kepada Allah. Ada 5 calon misalkan, maka di antara 5 ini kita pilih muslimnya bukan sembarang muslim, tapi siapa yang betul-betul menjalankan agamanya dengan baik. Kenapa? Karena dengan berimannya seorang pemimpin itu, disitulah nanti keberkahan akan datang di suatu negeri. Ada cerita, Bapak mungkin pernah mendengar kisah Muhammad Al-Fatih. Mungkin sudah kita tahu, kenal siapa Muhammad Al-Fatih. Seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang dijanjikan Rasulullah. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia berhasil jadi panglima seorang muslim? Karena dia taat kepada Allah. Salat 5 waktu ini Pak, tak pernah dia tinggalan di takbir pertamanya. Takbir pertama itu gak ketinggalan dia. Coba RT kita sekarang takbir pertama pun gak pernah ketinggalan dia. Aku gak berkah kampung kita ini. Seandainya presiden kita hari ini takbir pertama pun salat berjamaah tak tinggal dia. Ah, ilaha illallah. Miskin-miskin lah asal pemimpinnya beriman. Suatu hari ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan suatu kota, ingin menunjuk siapa yang layak untuk menjadi imam sholat Jumat. Sebenarnya dia yang paling layak, cuman dengan kewarokannya, ketawaduannya, dia undi siapa yang paling layak untuk menjadi imam sholat Jumat. Ketika itu semuanya berdiri. Apa ujian pertama yang diberikan Muhammad Al-Fatih? Siapa di antara kita ini yang tak pernah meninggalkan solat sejak dia balik, dia silakan berdiri. Dan yang pernah meninggalkan solat, silakan duduk. Tak ada satupun pasukannya yang duduk. Artinya apa? Semuanya pasukannya itu tak pernah meninggalkan. Kedua, kata Muhammad Al-Fatih, jika ada di antara kalian pernah meninggalkan solat sunat, mulai dari balik sampai sekarang, silakan duduk. Duduk sebagian. Berarti sebagian pasukannya tak pernah meninggalkan solat sunat. Belum dapat lagi imamnya, karena masih banyak orang yang berdiri. Terakhir kata Imam Al-Fatih, barang siapa di antara kita yang pernah meninggalkan solat tahajud malam, sejak mulai dari dia balik sampai sekarang, silakan duduk. Duduk semuanya. Hatinya semuanya pernah meninggalkan sholat tahajud. Cuma satu orang yang berdiri. Siapa itu? Ya dia yang berdiri. Muhammad Al-Fatih ini yang berdiri. Ingin gak kita punya pemimpin kayak gini? Ingin sekali kalau saya. Biarlah miskin negara ini, biarlah asalkan pemimpinnya yang kayak gitu. Tapi kan Allah ada janji. Walau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatis sama. Kalau seandainya beriman penduduk negeri itu, Allah akan bukakan berkah langit dan bumi. Allah bukan langit saja, bukan hujan saja turun, tanam-tanaman pun ikut dia tumbuh dengan baik. Maka milih pemimpin kalau ada 5 calonnya, cari mana yang paling taat dia. Bagaimana? Tengok subuh ke masjid enggak dia. Itu aja nengoknya. Kalau Isya oke dia kerja, kalau zuhur oke dia kerja. Alasan banyak itu. Tapi kalau subuh kan tak ada alasan, dia kan pulang ke rumahnya. Cobalah bapak datang ke rumahnya, kalau ada subuh nanti dekat masjid tempat dia, itu yang kita pilih nanti. Kan Allah ada kasih isyarat. Awal yang pertama sekali ditanya di hari kiamat adalah solat. Apa ajaran di balik ini? Ajaran di balik ini adalah apapun menilai seseorang itu solatnya yang dinilai. Cari menantu, solatnya tengok. Allah ajarkan itu. Hari kiamat aja yang pertama kali diseleksi itu solatnya. Masa kita cari menantu, gajinya yang pertama kali ditengok? Tentu solatnya tengok. Allah ada syaratkan itu Pak. Cari pembantu sekalipun tengok solat atau tidak dia. Kenapa? Kalau ada solat dia aqimis sholat, inna sholata tanha anil fasya. Kalau ada solat dia pasti dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.
Kalau pemimpin dia solat, mustahil dia korupsi. Kalau menantu dia solat, mustahil dia memelantarkan anak kita. Kalau pembantu kita solat, mustahil dia curang dengan rumah kita. Cari pekerja yang kerja di kedai kita pun tengok, yang ditengok pertama sekali dia solat atau tidak. Kalau solat dia pasti amanah. Kenapa? Allah ada janji, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau solat, Allah janji seseorang itu akan terhindar dari perbuatan keji, juga terhindar dari perbuatan munkar. Maka ketika kita ingin menengok Pekanbaru ini, siapa mau jadi pemimpin kita, tengoklah siapa yang paling banyak sholat di masjid. Muslim. Maksud Muslim di situ bukan hanya sekedar Muslim dia beragama Islam, tapi lebih dari itu adalah dia betul-betul patuh dengan ajaran agama. Sekarang yang jadi masalah, semua pemimpin kami itu Muslim. Mana yang akan kami pilih? Lihat isyarat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin." Kata Allah, ada dua yang Allah isyaratkan milih pemimpin itu. Pertama al-qawi, yang kedua dia mesti al-amin. Al-qawi itu apa? Al-qawi itu maksudnya dia kuat. Dia mesti memiliki kekuatan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memiliki kekuatan di sini setidaknya ada dua makna. Makna pertama, dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Makna kedua, dia memiliki ilmu memang untuk memimpin. Ada orang, dia memang pintar, tapi mimpin suatu kelompok itu dia nggak sanggup dia. Sekolahnya tinggi sampai dia profesor, tapi ketika memimpin suatu grup, dia tak mampu. Maka orang seperti ini tak masuk dalam kriteria kuat tadi. Maka makna kuat di situ, dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Tapi jadi masalah lagi di tempat kita. Di tempat kita ini sekarang masalahnya di partai, Pak. Saya ingin tanya, kira-kira di partai itu sebelum mencalonkan, ada gak seleksi ini orang mampu memimpin atau tidak? Saya curiga saya satu, Pak. Yang diseleksi itu siapa yang bisa bayar paling banyak. Betul nggak? Ini bahaya tempat kita ini. Ingin jadi wali kota, tentu dia harus cari perahu di partai. Partai ini tentu yang dia akan diangkat dia adalah siapa yang paling bisa bayar mahar paling banyak. Tak jelas dia sekolahnya dia yang paling tinggi. Tak peduli apakah dia yang paling hebat untuk mengemban amanah itu. Itu jadi masalah. Maka prinsipnya adalah sebanyak manapun pemimpin calon itu, maka kekuatan nanti mesti kita tolak ukur kita. Dia memiliki kemampuan atau tidak. Dia memiliki ilmu pengetahuan tidak tentang kepemimpinan. Jangan-jangan selama hari ini kerja dia cuma tukang pasir. Kerjaannya tukang pasir. Kemudian dicalonkan jadi pemimpin. Dia tak memiliki ilmu di situ, itu nggak bisa. Dia mesti punya latar belakang, mengerti tentang politik syariat. Nanti masalahnya apa? Dipilihlah orang. Dia ilmu dia tentang itu tak ada. Jadi anggota DPR lah dia. Jadi anggota DPR dia pelongok-pelongok aja kerjaannya. Ketika nyusun regulasi, tak bisa diselipkannya nilai-nilai ajaran Islam di regulasi itu. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Ilmu agamanya nggak ada. Kita tak penting sekarang, Pak. Islam ini Indonesia negara Islam, tak penting sama kita kulitnya. Yang penting sama kita sekarang kan isinya. Biarlah namanya undang-undang, bukan namanya Al-Quran. Tapi kita mau dalam undang-undang itu terselip nilai-nilai ajaran Al-Quran ini. Itu yang penting. Maka biarlah hari ini siapapun yang akan menjadi pemimpin, kita dukung dia menjadi pemimpin. Tapi dia mesti memiliki kecakapan ilmu pengetahuan tentang agama. Sehingga nanti apa? Ketika dia menetapkan suatu peraturan, dia tahu yang mana harus diselipkan. Ada peraturan misalkan tentang aturan minuman keras, penjualan minuman keras. Dia ngerti Islam itu mengharamkan minuman keras. Tidak diselipkannya memang ayat Al-Quran, tapi dia tahu Al-Quran melarang minum keras ini. Dilarangnya penjualan bebas minuman keras. Kita mau yang kayak gitu.
Tapi kalau seandainya ilmu tentang agamanya sedikit kali, tak ngerti apa-apa dia, apa yang mau diselipkannya ajaran Islam ini ke aturan, ke undang-undang atau ke peraturan-peraturan itu? Mestilah kita lihat siapa yang paling tinggi ilmu agamanya dan siapa yang paling mengerti tentang kepemimpinan tadi. Itu makna kuat tadi, makna mampu. Lalu apa makna al-amin? Makna al-amin itu, al-amin itu artinya dapat dipercaya. Dia mesti amanah. Dia mesti mementingkan kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan dirinya. Tapi hari ini jadi luar biasa, Pak. Orang begitu terpilih dia menjadi pemimpin, langsung sujud syukur dia. Alhamdulillah ya Allah, langsung sujud syukur dia. Pikirnya bangga orang dia sujud syukur itu. Salah itu. Kenapa dia sujud syukur? Karena dipikir dia jadi pemimpin itu nikmat itu. Di otak dia, oh 5 tahun menjabat ini pasti kaya ini. Padahal ulama apa namanya, umara-umara kita terdahulu, khalifah-khalifah terdahulu kalau terpilih itu apa kata yang terucap sama dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamatlah ini dipikir dia. Kenapa? Karena pasti sengsara hidup. Maka Umar bin Khattab itu, Bu, ketika Madinah paceklik, makanan susah, kata Umar bin Khattab, sembelih kambing-kambing, sembelih ternak kita. Nah, kemudian ketika dimasak itu ternak itu, bagian yang paling kira-kira kalau binatang itu bagian yang paling enaknya di mana itu? Pahanya atau apa ini? Apa mana sajalah ya. Dalam cerita itu, di riwayat itu diceritakan bagian hewan itu yang paling enaknya dikasih ke Umar. Umar menolak, dia tak mau. Kenapa dia tak mau? Masa rakyat lagi menderita, kata dia. Saya sebagai pemimpin senang-senang saya, kata. Ambilkan saya roti, ambilkan saya minyak. Makanlah roti sama minyak dimakannya. Sampai kuning muka Umar bin Khattab itu. Sampai mengamuk bininya. Umar bin Khattab, kamu baju kamu kok ini aja ini. Minta naik gaji lah, kata Umar bin Khattab. Kata istri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sampai kuning mukanya makannya, gandum, minyak, gandum, minyak, gandum, minyak. Dikasih daging pun tak mau tuh. Kita rindu pemimpin yang kayak gitu. Tak usahlah gitu kali, kok gitu kali tak dapat pula hari ini. Yang penting sekarang kita inginkan dia betul-betul berpihak sama kita, masyarakat. Itu yang kita cari. Ada calon RT 4 orang misalkan di sini. Tengok, uji. Kira-kira dari 4 orang itu siapa yang paling dekat ke masyarakat? Siapa yang paling mementingkan masyarakat? Itu dia yang dipilih. Bukan yang paling kaya yang dipilih. Bukan karena dia ustadz dipilih. Jadi pemimpin itu bukan karena ustadznya dia kita pilih. Nggak boleh itu. Seorang ustadz itu belum tentu dia bisa mimpin. Dia ilmu agamanya bagus, tapi ilmu kepemimpinannya dia nggak punya, sama aja. Nah, kita cari yang al-qawiyul amin, kata Allah. Cari yang kuat, memiliki kemampuan, dan juga dia al-amin, dia juga amanah dan memiliki kepedulian kepada masyarakat. Dia qawi, dia al-amin, dia memiliki kemampuan. Kira-kira apa langkah kita berikutnya ingin memilih siapa yang akan dipilih? Langkah yang berikutnya adalah kita mesti mencari calon pemimpin yang merdeka. Kalau dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat, makna merdeka itu lepas dari perbudakan. Kalau dulu masih banyak perbudakan. Zaman sekarang apa makna merdeka ini? Zaman sekarang makna dari merdeka ini dia bukan anak partainya. Ini yang susah betul ini, Pak. Cari calon pemimpin, dia memimpin ini bukan karena dia anak partai. Ini yang tak ada, karena hari ini calon pemimpin itu mesti dari partai. Tapi setidaknya kan prinsip kita gini, Pak. Walaupun semuanya buruk, cari yang mana yang paling sedikit buruknya. Ini yang dicari sekarang ini. Bukan cari yang tak ada buruknya, susah sekarang ini. Cari mana yang paling sedikit buruknya. Makna merdeka itu hari ini adalah cari yang dia bukan anak partai. Apa maksud anak partai? Maksud anak partai di sini adalah segala keputusannya itu berdasarkan karena dia pemimpin, bukan ada pemimpin di atas pemimpin. Kalau seandainya dia memutuskan sesuatu harus bertanya dulu sama orang lain, berarti bukan dia waliul amri kita.
Waliul amri yang wajib kita taati itu, dialah yang menjadi umara. Dialah yang memutuskan kemaslahatan umat, bukan orang lain. Maka ketika berbentur permasalahan masyarakat dengan permasalahan ke partainya, dia mesti mementingkan kemaslahatan masyarakat dan menyampingkan kemaslahatan partai. Maka hari ini kalau kita lihat ada orang memutuskan sesuatu, kalau dia pemimpin, kemudian dia memutuskan sesuatu sesuai dengan keputusan partainya, itu bukan waliul amri yang kita inginkan sebenarnya. Waliul amri itu dia mesti lepas dari pengaruh-pengaruh orang lain. Ini yang susah kan? Saya tak berani nyebut nama. Nanti di pikiran saya ini pula kampanye atau menebarkan kebencian. Memang saya benci, tapi saya tak bisa nyebutkan nama. Kita tak usahlah fokus kepada satu orang, Bu, ya. Yang kita fokuskan ini secara umum saja. Kalau seandainya hari ini kita melihat ada orang sikit-sikit dia cerita partai, sikit-sikit cerita partai, tentu hidupnya untuk partai bukan untuk masyarakat. Sikit-sikit yang didewakannya partai dia, kemana pergi baju partainya pakainya, berarti dia mementingkan partainya daripada masyarakat. Maka yang kita cari adalah orang yang melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu partai itu, sehingga ketika dia memutuskan sesuatu, dia bisa lihat, oh inilah yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun berbentur dengan partai yang mengusung saya lebih mementingkan masyarakat. Ini yang susah. Walaupun susah, inilah yang kita cari. Kalau tak ada bagaimana? Ini jadi masalah. Kalau tak ada kaedahnya tadi, kalau ada yang baik, wajib milih yang baik. Kalau tidak ada yang baik, cari yang mana yang paling sedikit tidak baiknya. Itu kaedahan. Lalu kemudian bagaimana? Kita tak kenal kelima-lima calon ini. Pak Ustaz sebutkan semuanya tadi itu, satu pun tak tahu saya yang mana mau saya pilih. Orang saya tak kenal. Sama dulu, mau milih Pak Jokowi atau milih Pak Prabowo, dua-duanya nggak kenal kita. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang ikut-ikutan saja. Ada orang lemparnya dari jauh itu jarum itu, mana yang nggak kena ini lah, itu pilih ini. Kayak anak SD, Pak, tak tahu dia jawabannya, jatuh kan penanya itu. Mana jatuh nanti inilah jawabannya. Itu juga tak boleh, haram hukumnya itu. Nggak boleh milih secara acak, itu nggak boleh. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kita mesti mendengarkan orang yang mengerti dan paham masalah ini. Kalau ulama katakan, jumhur ulama di negara kita Indonesia ini, MUI lebih cenderung milih Pak Jokowi, kita pilih Pak Jokowi. Tapi kalau seandainya MUI lebih cenderung kepada Prabowo, kita pilih Pak Prabowo. Kita mesti bertanya kepada orang yang paham masalah politik dan paham masalah agama. Karena kalau kita tembak jinggo, ini bahaya juga. Jangan-jangan yang kita tembak ini yang tak baiknya. Mesti kita bertanya kepada orang yang paham. Maka itu disebut dengan fatwa kolektif. Sebenarnya fatwa itu bukan hanya masalah-masalah itu saja, tapi masalah politik pun semestinya ada fatwanya. Namun kalau seandainya ada fatwa masalah politik negara kita ini, mau ditutup orang MUI itu nanti. Akhirnya apa ya, MUI belapang dada, ngelus-ngelus dada. Semestinya ada fatwanya. Fatwa dari MUI yang dipilih itu mestinya si A. Seharusnya begitu. Tapi kalau seandainya keluar fatwa itu, langsung kita tutup nanti MUI itu. Makin hancur kita. Ya demi kemaslahatan. Maka hari ini bagaimana caranya? Kita tanya orang yang paham masalah politik, yang kenal dengan calon-calon itu. Menurut kamu, tapi jangan tanya pula ini Pak tim kampanyenya, tentu tak adil ini. Nanya saya semua orang netral nanyanya. Kalau tim kampanyenya ditanya, tentu buruk lah itu, cuma yang ini dipilih sama dia. Maka kalau kita lihat ada orang yang netral, dia tak berat ke sana sini, kemudian dia mengerti masalah politik, kita wajib untuk bertanya sama dia, mana menurut kamu yang paling baik dari 5 calon ini? Kenapa? Karena saya tak paham betul. Namanya saya tak hafal, orangnya pun saya tak kenal, kelakuannya apa lagi, ibadahnya apa lagi. Maka kamu saya pertanyakan nih sekarang, kira-kira menurut kamu sebagai orang yang saya percaya,
yang mengerti masalah agama, yang mengerti masalah politik, kira-kira siapa yang paling cocok dari 5 calon ini. Itu dia. Tak boleh sembarang, tak boleh tembak jinggu, tak boleh kita menembak ini sesuka hati kita saja, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena mudaratnya besar. Karena kita diwajibkan untuk patuh kepada pemimpin kita itu. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah menyuruh kita untuk wajib kepada patuh kepada pemimpin ini, wajib hukumnya. Maka kalau seandainya sembarang orang yang kita pilih, khawatir nanti apa yang dari dia ingin kita ikuti. Kita wajib ngikutin dia. Kita pilih sembarangan. Ini kan omong kosong namanya. Tentu kita diwajibkan untuk mengikuti seseorang karena dia pemimpin kita, tentu kita ingin dialah yang terbaik. Maka kalau sembarangan kita milihnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya kemaslahatan itu tak muncul di tengah masyarakat. Yang muncul apa? Yang muncul di tengah masyarakat adalah kemudaratan, kesengsaraan, hilangnya keberkahan di tempat kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berhadir pada malam ini diberi Allah petunjuk, ditunjukkan sama kita siapa yang mestinya kita pilih, dan kita mesti selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kami mana yang benar ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kami mana yang tak benar ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.